selamat datang di channel YND Second. Sebelumnya saya minta maaf belum bisa upload lagi di channel YND dikarenakan channel tersebut terkena takedown, dan maka dari itu saya memutuskan untuk mengupload videonya ke channel kedua YND ini. Film yang akan saya bahas berjudul The Last of Us yang dirilis pada tahun 2023. Disutradari oleh Neil Druckmann dan dibenahi oleh Pedro Pascal, Bella Ramsey, Christine Hakim, Anna Torv, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini merupakan film series yang diadaptasi dari video game dengan judul yang sama. Dan karena film ini memiliki banyak episode, maka dari itu saya akan membahasnya secara mipil dengan memulainya dari episode 1 sampai episode 2. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Film diawali pada tahun 1968, di mana sebuah acara televisi sedang berbincang-bincang tentang pandemi global. Seorang ahli epidemiologi yaitu Newan mengatakan yang menjadi ancaman terjadinya virus pandemik bukanlah virus maupun bakteri, melainkan jamur. Hal itu dikarenakan ada beberapa jamur yang tidak membunuh tetapi bisa mengendalikan tubuh. Seorang ahli lain bernama Schoenherr lalu mengungkapkan pendapatnya kalau jamur tidak bisa bertahan dalam panas tubuh manusia. Newan pun setuju akan hal itu, tetapi bukan berarti hal itu mustahil untuk terjadi. Karena pada dasarnya, jamur bisa berevolusi untuk hidup di kondisi yang lebih hangat. Dengan begitu, tentunya jamur bisa masuk ke otak kita dan mengendalikan jutaan orang kemudian menginfeksi hingga miliaran manusia. Dan jika itu benar terjadi, maka tidak ada pencegahan ataupun obat-obatan. Manusia juga tak akan punya waktu banyak untuk menciptakan vaksin. Dan di saat itulah, manusia akan binasa. So if that happens, we lose. We'll be back. Scene kemudian beralih ke tahun 2003. Di Austin, Texas, seorang gadis muda bernama Sarah menjalani kehidupan seperti biasanya. Ia sarapan bersama ayahnya, Joel, dan pamannya yang bernama Tommy. Singkat cerita, sepulangnya dari sekolah, Sarah mampir ke toko jam untuk memperbaiki jam ayahnya. Tapi bersama dengan itu, pemilik toko bergegas menutup tokonya dan menyuruh Sarah untuk cepat-cepat pulang. Pada hari itu juga, jalanan terlihat sangat sepi dan banyak polisi lalu lalang. Di malam harinya, Sarah memberikan jamnya ke ayahnya sebagai hadiah. Setelah itu, Joel lalu pergi menjemput Tommy saat Sarah sedang tertidur. Tak lama kemudian, Sarah terbangun karena suara gonggongan anjing dan juga suara helikopter yang beberapa kali melintas. Karena merasa ada yang tidak beres, Sarah pun pergi ke rumah si tetangga. Tapi saat sampai di sana, Sarah mendapati tetangganya sudah terinfeksi dan menjadi seperti zombie sampai-sampai menggigit anggota keluarganya. Sarah pun langsung lari terbit-birit, tapi bersama dengan itu, ayah dan pamannya muncul lalu membawa Sarah pergi. Selama perjalanannya, semua orang menjadi kacau tak terkendali dan sinyal juga tidak ada. Menurut informasi tegasan.com, kekacauan itu terjadi karena orang-orang terkena parasit atau semacamnya. Saat mereka melewati kerumunan orang, terlihat pesawat hilang kendali dan jatuh di dekat mereka. Karena kaki Sarah tergelincir, Joel pun menggendongnya, lalu membawanya pergi dari tempat tersebut. Pelarian mereka sempat terhalang oleh beberapa manusia terinfeksi yang mengejar mereka. Untungnya, mereka bertemu dengan seorang tentara yang menembak zombie-zombie tersebut. Namun, si tentara terlihat mewaspadai keduanya dan malah menembak mereka. Sampai akhirnya, muncullah Tommy yang membunuh tentara itu. Dalam insiden ini, Joel berhasil selamat, tapi tidak dengan Sarah yang meninggal akibat tembakan dari si tentara. Scene berpindah ke 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 2023. Peradaban manusia benar-benar hancur akibat pandemik yang sebelumnya terjadi akibat wabah jamur yang disebut Cordyceps.
Para warga yang masih sehat termasuk Joel tinggal di zona karantina militer di Boston, Massachusetts yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Federal atau yang disebut Fedra. Para warga juga dipekerjakan untuk membersihkan jalanan dan membakar orang-orang yang terkena infeksi. Mata uang juga kini diganti dengan kertas yang dibuat oleh Fedra. Joel lalu menjalankan bisnis rahasianya yaitu menyelundupkan ataupun menjual barang-barang selundupan. Contohnya seperti salep 88. Ia biasanya menjual obat-obatan tersebut ke seorang tentara yang menggunakannya agar tetap terjaga selama bekerja. Selain itu, teman Joel yang bernama Tess juga melakukan hal yang sama. Terlihat Tess dan anak buahnya sedang memarahi seorang bernama Robert karena barang pesanannya yaitu aki mobil belum juga datang. Bersama dengan itu, tentara Fedra meledakkan area sekitar, sehingga membuat Tess pingsan dan Robert berhasil kabur. Sementara itu, Joel kemudian pergi ke Abe, seseorang yang bekerja sebagai penelepon radio. Joel lalu memberinya rokok untuk mencari tahu tentang keberadaan Tommy yang sudah 3 minggu hilang kontak. Namun, sayangnya Abe tak mendapatkan kabar apapun dari Tommy. If Tommy responded, we'd know. Abe lalu memberitahu Joel kalau lokasi mendarat Tommy ada di daerah Wyoming. Meskipun Joel kemungkinan bisa sampai ke Wyoming, tapi Abe memperingati Joel kalau banyak hal buruk yang akan terjadi jika ia pergi ke Wyoming, entah itu terinfeksi ataupun perampokan. Saat Joel sampai di rumah, Tess memberitahu Joel kalau Robert menjual akinya ke orang lain. Joel pun amat marah karena ia akan menggunakan aki itu untuk mobilnya agar bisa mencari Tommy. Namun Tess menenangkannya dan mengatakan kalau Robert sebenarnya takut dengan Joel. Itulah mengapa mereka harus mencari Robert sebelum ia pergi dari wilayah mereka. Sementara itu, di tempat lain, seorang gadis berumur 14 tahun yaitu Ellie ditahan oleh Fearless yang merupakan kelompok perlawanan Fedra. Setiap hari, Ellie diharuskan menghitung dari 1 sampai 10 untuk memastikan kalau Ellie tidak terinfeksi. Pemimpin Fearless yang bernama Merlin kemudian mengerahkan anggotanya untuk melakukan penyerangan pada Fedra di beberapa wilayah. Setelah itu, ia lalu menemui Ellie untuk meluruskan kesalahpahamannya karena Ellie mengira kalau Merlin menculiknya dari sekolah Fedra. Tapi ternyata Merlin lah yang menaruh Ellie di sekolah militer Fedra saat bayi. Dengan begitu, ilmu yang Ellie peroleh dari sekolah Fedra bisa digunakan untuk melindungi Fairfleece. Merlin lalu memberitahu suatu rahasia ke Ellie tentang dirinya, dan jika Ellie membeberkan ke orang lain, maka Ellie akan terbunuh. Masih belum tahu apa rahasia yang dikatakan oleh Merlin ke Ellie, tapi Merlin akan membawa Ellie ke tempat yang lebih aman di wilayah barat. Sementara itu, Joel dan Tess pergi mencari Robert. Namun sayangnya mereka terlambat karena Robert akan menjual akinya ke Fairfleece. Keduanya pun langsung pergi untuk mencegat Robert. Saat Tess dan Joel memasuki gedung-gedung, mereka menemukan manusia yang terinfeksi sudah sepenuhnya diambil oleh jamur dan tubuhnya tertanam di tembok. Setelah menelusuri beberapa ruangan, keduanya melihat Robert dan komplotannya mati tertembak melawan Fairfleece, sedangkan akinya rusak parah. Joel lalu berhadapan dengan Merlin yang mengalami luka tembak di perutnya. Merlin kemudian mengungkapkan alasannya ingin membeli aki dari Robert, yaitu ingin membawa Ellie ke tim Fairfleece yang ada di Massachusetts State House. Tapi karena kini Fedra sudah mulai dekat dan Merlin mengalami pendarahan yang cukup parah, ia pun minta Tess dan Joel untuk membawa Ellie ke State House dengan imbalan perbekalan seperti truk, persediaan, maupun senjata, asalkan Ellie selamat sampai State House. Tess dan Joel pun akhirnya setuju dengan rencana tersebut. Ketiganya lalu menuju ke rumah Joel dan Tess untuk menunggu malam tiba sebelum mereka pergi. Singkat cerita, saat ketiganya baru keluar, mereka dihadang oleh tentara yang memaksa untuk mematuhi pemeriksaan infeksi. Tapi Ellie malah memberontak dan menusuk kaki si tentara.
Tentara itu pun mengarahkan senjatanya ke Ellie, membuat Joel jadi teringat kejadian saat Sarah meninggal. Akhirnya, Joel yang tersulut emosi pun memukuli tentara tersebut sampai meninggal. Sementara itu, alat pendeteksi menunjukkan kalau Ellie positif terinfeksi. Namun, Ellie berani bersumpah kalau ia tak terinfeksi sejak beberapa minggu sebelumnya ia mendapatkan gigitan. Karena takut jika ketahuan tentara lainnya, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya ke arah barat. Scene kemudian kembali ke tahun 2003, di mana semua kekacauan berawal. Di sini kita melihat pihak berwenang Jakarta menjemput seorang profesor mikologi yang bernama Ratna Pertiwi yang sedang diwartak. Bu Ratna kemudian dituntut oleh Letnan Jenderal Agus Hidayat menuju sebuah lab untuk melihat sebuah jamur Opicordyceps yang bersarang di tubuh seseorang. Bu Ratna pun terheran-heran karena jamur itu tak bisa hidup di tubuh manusia. Sampai akhirnya Jenderal Agus membawanya ke sebuah ruangan di mana jamur Opicordyceps itu diambil dari dalam tubuh manusia. Di situ terlihat seorang wanita yang sudah dibunuh setelah menggigit rekan kerjanya di sebuah pabrik tepung. Saat dilihat, ternyata wanita itu sudah terinfeksi dan di dalam mulutnya terdapat jamur yang hidup. Jenderal Agus pun menambahkan kalau orang-orang yang terkena gigitan di pabrik kini menghilang entah di mana. Ibu Ratna kemudian menjelaskan kalau lokasi terjadinya kejadian itu menyediakan substrat yang baik untuk perkembangan jamur. Ditambah lagi, tidak ada obat maupun vaksin untuk infeksi jamur tersebut. Jadi, agar menghentikan penularannya, Bu Ratna menyarankan agar mengebom seluruh kota Jakarta. Bom seluruh kota. Kita kembali ke tahun 2023, di mana Joel dan Tess masih dalam perjalanannya mengawal Ellie. Di sini, keduanya masih penasaran kenapa Ellie sangat berharga bagi Firefly sampai-sampai Merlin tak mau Ellie celaka. Jadi, mau tak mau Ellie pun mengungkapkan rahasianya ke mereka. Ellie menjelaskan kalau Firefly mendirikan camp rahasia di barat dengan beberapa dokter yang sedang mengerjakan vaksin. Dan karena Ellie kebal akan infeksi jamur, Firefly pun yakin kalau DNA Ellie menjadi kunci dari pembuatan vaksin. Meskipun begitu, Joel masih tak percaya dan meminta Tess agar kembali ke zona karantina. Namun, Joel mengingatkan lagi kalau Firefly akan memberi mereka persediaan banyak jika mengantar Ellie ke camp barat. Akhirnya, ketiganya pun melanjutkan lagi perjalanan mereka ke State House. Mereka lalu melewati gedung hotel yang sudah terbengkelai. Namun jalan mereka terhalang oleh runtuhan gedung. Jadi Tess pun menyusup ke runtuhan itu untuk mencari jalan lain. Sedangkan Joel dan Ellie tetap tinggal. Joel maupun Ellie kemudian mulai bercerita tentang dirinya masing-masing. Joel lalu memberitahu Ellie kalau manusia yang terinfeksi biasanya akan bertahan hanya beberapa bulan saja. Tapi ada pula yang bisa bertahan sampai 20 tahun sebelum akhirnya mereka dikendalikan sepenuhnya oleh jamur. Tak lama kemudian, Tess kembali dan menunjukkan jalan keluar ke Ellie serta Joel. Akan tetapi, dari atap gedung, mereka lalu melihat sekumpulan orang terinfeksi yang menghalangi rute mereka. Tess pun menjelaskan kalau orang yang terinfeksi jamur bisa merasakan manusia yang tidak terinfeksi dari jarak jauh. Jadi, Tess dan Joel pun menyarankan agar mereka melewati jalan pintas, yaitu masuk ke dalam museum. Mereka kemudian memasuki museum dengan menyiapkan senjata masing-masing. Di sana, mereka menemukan beberapa orang yang sudah mati dan berubah sepenuhnya menjadi jamur. Bersama dengan itu, atap tiba-tiba runtuh, membuat manusia yang sudah bermutasi muncul karena mendengar suara runtuhan. Mereka pun bergerak secara diam-diam agar tidak memancing pendengaran para zombie. Tapi saat Ellie berjalan di belakang Joel, salah satu zombie tiba-tiba menyerang mereka dan menggigit tangan Ellie. Dengan kekuatan bulan, Joel dan Tess pun membunuh zombie tersebut. Let's get the fuck out of here.
Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, mereka akhirnya sampai di State House. Tapi di sana mereka malah menemukan para anggota Fearless sudah mati. Joel menemukan bukti kalau para Fearless terinfeksi dan berpikir penyebab mereka mati itu karena saling bunuh. Di situ, Tess langsung mencari radio atau semacamnya untuk berkomunikasi, namun ia tidak menemukan apapun. Hal itu membuat Tess kebingungan karena tak menemukan petunjuk untuk membawa Ellie kemana lagi. Joel pun meminta Tess agar mereka kembali ke zona karantina, namun Tess menolak karena ia tak bisa kembali ke karantina sebab dirinya sudah terkena gigitan di bagian lehernya. Maka dari itu, Tess tetap kekeh membawa Ellie ke camp Fearless yang lain karena Ellie satu-satunya orang yang kebal akan gigitan dan menjadi kesempatan mereka untuk mendapatkan vaksin dari jamur mematikan ini. Dikarenakan kini Tess sudah terinfeksi, ia pun memohon-mohon ke Joel agar membawa Ellie ke Bill dan Frank yang merupakan teman sesama penyelundup. Ia juga berpesan agar menjaga Ellie tetap hidup karena Ellie menjadi satu-satunya aset yang bisa membantu memperbaiki kerusuhan yang sudah berlangsung selama 20 tahun ini. Joel pun mengikuti permintaan Tess dan pergi dari tempat itu bersama Ellie. Sementara itu, Tess harus melawan para anggota Fearless yang sudah terinfeksi. Ia lalu menutup ruangan kemudian mengguyur ruangan tersebut dengan bensin dan granat. Saat salah satu zombie menularkan jamurnya ke Tess, Tess dengan segera menyalakan korek apinya dan membakar gedung tersebut. Alhasil, State House pun meledak dengan disaksikan oleh Joel dan Ellie dari kejauhan. Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film The Last of Us. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan nama maupun penyampaiannya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.